Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah memasuki 10 malam yang kedua dari ibadah bulan suci yang mulia ini. Atau para ulama membagi ibadah puasa pada 3. Pertama 10 malam yang pertama, 10 malam yang pertama, 10 malam yang kedua, dan 10 malam yang ketiga. Dan kita berada pada 10 atau 10 malam yang kedua. 10 malam yang kedua ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan lewat hadis Rasulullah, lewat ulama, para sahabat mengatakan bahwa paruh yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan atau maghfirah kepada kita umat Islam, terutama yang melaksanakan ibadah puasa. Maghfirah dimaksud ialah pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu melewati 10 malam yang pertama. 10 malam yang pertama adalah rahmat Allah yang dibukakan oleh Allah kepada kita semua umat Islam, terutama yang melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Artinya dengan amal-amal kebaikan itu kemudian kita memasuki paruh yang kedua, Allah membukakan pintu maaf kepada kita umat Islam. Oleh karena itu kita mampu diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat memasuki paruh yang kedua ini. Karena paruh yang kedua ini adalah paruh yang sangat menentukan bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh Allah, orang-orang yang diampuni oleh Allah, dan orang-orang yang dibebaskan dari segala dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kepada kita semua bahwa beliau mengutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa rugilah umat Islam yang setiap tahun memasuki bulan suci Ramadan tapi dosa-dosanya tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa kita harus mampu pandai memaksimalkan 10 malam yang kedua ini dengan memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa besar maupun dosa kecil yang kita lakukan. Kita tinggalkan sifat atau perilaku-perilaku yang membuat dosa kita tidak terampuni oleh Allah. Misalnya dosa perbuatan orang yang syirik kepada Allah, dosa orang yang durhaka kepada orang tua, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Oleh karena itu, pada paruh yang kedua ini, kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, dan memperbanyak meminta maaf atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada kolega, sahabat, teman atau kawan atau saudara, perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan sehingga membuat dosa-dosa kita tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meminta dan memohon maaf kepada kedua orang tua. Apabila mereka sudah tiada, kita seyogianya mendoakan mereka agar mereka mampu memaafkan dosa dan kesalahan kita yang masih hidup ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membuka lebar putihat abwabus sama, dibuka pintu langit, ulatil abwabul jannah, Allah menutup pintu api neraka, dan Allah membuka seluas-luasnya bagi kita yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa doa yang paling baik yang kami ucapkan pada bulan suci yang mulia ini? Lalu Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau banyak
berdoa kepada Allah, meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah. Allah tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang selalu dibaca oleh Sayyidatina Aisyah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk dapat maaf, ampun dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tetapi ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa orang sehebat Rasulullah SAW minta ampun kepada Allah apa yang penuh dosa, kita taala atas segala kan sengaja yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita yang melaksanakan ibadah puasa senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.